warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar, selamat datang di podcast kami. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Saya, Auliana Fadila, NIM 077, yang akan memandu podcast pada hari ini. Dan bersama rekan saya ada 8 tamu istimewa yang akan mengupas tuntas tentang Mukadimah ini. Nah, pada Ananda, dipersilakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Aulia. Perkenalkan, nama saya Aisyah Kobastiani dengan NIM 097. Perkenalkan, nama saya Syarul Rubianta Abiansa, NIM 097. Saya Wahyuni Salo, NIM 104. Saya Nova Safira, NIM 125. Saya Humaira Enda, NIM 114. Dan saya Salfani, NIM 100. Saya Nurul Aziza, NIM 110. Saya Siti Nurulza, NIM 094. Sebelum kita masuk kepada Mukadimah Anggaran Dasar, mari kita dengarkan dulu sejarah singkat dari Muhammadiyah. Di sini saya akan membahas tentang sejarah singkat Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912. Tujuan utama untuk mendirikan Muhammadiyah adalah memurnikan ajaran agama Islam. Awal mulanya Muhammadiyah adalah bermula dari sebuah sekolah yang bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pendiri resmi adalah Muhammadiyah secara resmi mendirikan pada tanggal 18 November 1912. Pemerintah kolonial Belanda menyetujui pada tanggal 22 Agustus 1914. Perkembangan Muhammadiyah sangat pesat dan memiliki peran penting di dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Peran penting Muhammadiyah adalah dikenal sebagai organisasi yang moderat dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Mari kita dengarkan apa sebenarnya tujuan dari berdirinya Muhammadiyah. Kepada Mbak Liza dipersilahkan. Dalam Mukadimah Anggaran Dasar, Muhammadiyah bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dan membawa keselamatan bagi umat Islam. Nah, tujuan ini tercermin dalam berbagai aspek seperti sosial, dakwah, dan pendidikan. Muhammadiyah berdiri untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi umat Islam.
dengan cara berlandaskan dengan ajaran murni agama Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Kehadiran Rumah Sakit Surya Medika PKU Muhammadiyah menjadi alternatif pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang mudah dijangkau dari berbagai daerah. Rumah Sakit Umum AMF Hospital Sumbawa, Race Hotel UMM. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kepada Mbak Isya dipersilakan. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah hal yang sangat fundamental dikarenakan memuat prinsip, tujuan, serta landasan atau pijakan dalam berorganisasi. Mukadimah Anggaran Dasar bukan sekedar administratif, tetapi menjadi pedoman bagi setiap anggota Muhammadiyah. Di dalamnya tercantum nilai dasar serta visi misi yang ada di dalam Muhammadiyah dan menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya mungkin ada tayangan yang bisa menjelaskan sedikit tentang Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Berikut adalah video. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dibuat oleh Ki Bagus Hadi Kusumo, yang mana itu adalah Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah pada tahun 1942 sampai 1935, dengan bantuan beberapa sahabatnya. Konsep Mukadimah Anggaran Dasar dibahas dalam Muktamar Darurat tahun 1946 di Yogyakarta. Selanjutnya terdapat hakikat serta fungsi dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yang mana hakikatnya ialah sebuah kesimpulan dari ajaran-ajaran dan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang pengabdian seorang hamba. Untuk fungsinya itu ialah sebagai gambaran atas jiwa, nafas, dan semangat serta pengabdian dan perjuangan diri terhadap segala bentuk gerak di dalam organisasinya. Isi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu dibuka dengan surat Al-Fatihah yang mempunyai arti dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula mereka yang sesat. Quran Surah Al-Fatihah ayat 1-6. Dan yang terakhir ada 7 pokok pikiran Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. 1. Hidup manusia harus berdasar tauhid, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Ketiga, hanya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dijadikan sendi membentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama menuju hidup yang bahagia serta hakiki di dunia dan akhirat. Yang keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang merupakan wajib sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat ihsan kepada sesama manusia. Yang kelima, mengikuti jejak ittiba, perjuangan para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, perjuangan mewujudkan pikiran-pikiran tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan berorganisasi. Yang ketujuh,
Pokok-pokok pikiran yang diterangkan tersebut bertujuan untuk terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya ada prinsip-prinsip Muhammadiyah yang akan dijelaskan oleh Mbak Salva. Kepada Mbak Salva dipersilakan. Baik, salah satu prinsip utama dalam Muhammadiyah adalah al-Islam sebagai dasar utama. Muhammadiyah mengutamakan ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran. Jadi Muhammadiyah itu mempelajari Islam sesuai dengan hadis dan riwayat Al-Quran. Nah, Muhammadiyah sendiri kayak pembelajarannya itu melewati hadis sesuai dengan Al-Quran dengan sunnah-sunnah Nabi. Nah, kemudian serta berusaha menghindari dari bid'ah. Bid'ah itu apa? Nah, kalian tahu nggak bid'ah? Bid'ah itu kayak di zaman Nabi itu nggak ada dan sekarang diadakan. Seperti contohnya itu seperti kayak tahlil. Kan dulu di zaman Nabi itu tidak ada seperti 7 bulanan. Nah, dulu di zaman Nabi itu nggak ada. Nah, sekarang diadakan, itu namanya bid'ah. Nah, kemudian Muhammadiyah mempunyai organisasi yang berprinsip menyampaikan berprinsip organisasi ini. Muhammadiyah mempunyai organisasi. Nah, organisasi menerapkan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dalam koridor Islam. Nah, jadi Muhammadiyah itu berprinsip mempunyai organisasi, jadi berprinsip sesuai dengan koridor Islam, sehingga anggota bisa menyampaikan ide-ide dan pendapat mereka secara bebas selama tetap dalam kerangka nilai-nilai Islam. Jadi dalam organisasi Muhammadiyah itu di dalamnya mereka juga bisa membuat kayak ide-ide, terus menyampaikan pendapat mereka masing-masing.
mengetahui prinsip-prinsip dasar Muhammadiyah, mari kita dengarkan apa itu arah perjuangan yang harus terkandung dalam Muqaddimah. Nah, penjelasan ini akan dibawakan oleh Mbak Nurul. Baik, setelah memahami prinsip-prinsip Muhammadiyah, kita juga perlu tahu arah perjuangan Muhammadiyah. Nah, arah perjuangan Muhammadiyah untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat, bahwa setiap amal usaha Muhammadiyah seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Nah, untuk selengkapnya, bisa dilihat dari tayangan video itu sudah terkait dalam pendidikan, kesehatan, dan sosial dalam Muhammadiyah. Siapa yang nggak kenal sama Muhammadiyah? Ya, salah satu organisasi kemasyarakatan Islam terbesar yang ada di Indonesia. Baru-baru ini dikabarkan Muhammadiyah telah membeli sebuah gereja di Madrid, Spanyol seharga 45 miliar rupiah. Sebenarnya, seberapa kaya sih Muhammadiyah? Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada 18 November tahun 1912. Kiai Ahmad Dahlan adalah sosok yang militan dalam menghidupkan dakwah Muhammadiyah. Salah satu kutipan yang menjadi pondasi dalam berjalannya Muhammadiyah adalah hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Kiai Ahmad Dahlan ingin menekankan bahwa sebagai orang Muhammadiyah harus punya etos kehidupan di Muhammadiyah, sehingga tidak menjadi tangan di bawah, tapi harus tangan di atas. Kiai Ahmad Dahlan melarang keras orang memanfaatkan Muhammadiyah untuk kepentingan pribadi atau menjadikan Muhammadiyah hanya sebagai kuda tunggangan semata. Pesan inilah yang kemudian tumbuh dan menjadi tradisi gerakan sebagai kekuatan utama perkembangan organisasi dan pembangunan seluruh amal usaha Muhammadiyah. Cara hidup zuhud dan fakir yang dipraktikkan oleh Kiai Dahlan tidak melahirkan sikap menjauhi keduniawian, namun sebaliknya menjadi dasar bagi penempatan kepentingan umat dan kemanusiaan di atas kepentingan pribadi. Selama ini publik mengetahui kalau Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang kaya raya. Dilansir dari pbmu.co, kekayaan kas di bank yang dimiliki oleh Muhammadiyah jumlahnya lebih dari 1.000 triliun rupiah. Kekayaan tersebut terdiri dari aset tanah, bangunan, dan kendaraan. Aset tanah yang dimiliki Muhammadiyah mencapai 21 juta meter persegi. Sebagai gambaran, hal ini berarti aset tanah yang dimiliki oleh Muhammadiyah setara dengan 30 kali lipat negara Singapura. Aset tanah ini baru dimanfaatkan 50%-nya, dan faktanya tidak ada satupun aset tanah yang diklaim atas nama pribadi. Dalam Muhammadiyah dikenal istilah AUM atau Amal Usaha Muhammadiyah. AUM adalah salah satu usaha yang dibuat untuk mencapai maksud dan tujuan dari perserikatan. Dalam Muhammadiyah, AUM dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan agama. Dalam usaha pendidikan, Muhammadiyah memiliki 10.000 lembaga pendidikan, di antaranya berupa 173 perguruan tinggi yang meliputi 1 akademi, 3 politeknik, 28 institut, 52 sekolah tinggi, 80 universitas, dan 9 perguruan tinggi Aisyah. Selain itu, Muhammadiyah juga memiliki 8.973 sekolah yang meliputi 3.370 taman kanak-kanak, 2.901 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, 1.761 sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, dan 941 sekolah menengah atas. Dalam usaha kesehatan, Muhammadiyah tercatat memiliki 47 rumah sakit, 217 poliklinik, dan 82 klinik bersalin. Sementara di amal usaha ekonomi, ada 1 bank syariah dengan saham Muhammadiyah sejumlah 2,5%. 26 BPR atau BPRS, 275 BMT atau BTM, 1 induk koperasi BTM Muhammadiyah, 81 koperasi syariah, 22 minimart, dan 5 kedai pesisir.
Di bidang amal usaha pelayanan sosial, Muhammadiyah memiliki 381 panti asuhan, 54 panti jompo, dan 82 rehabilitasi cacat. Data terakhir pada tahun 2014, valuasi aset Muhammadiyah dikalkulasikan mencapai 320 triliun. Sebuah angka yang spektakuler untuk sebuah organisasi masyarakat. Selain itu, Muhammadiyah juga memiliki aset likuid yang tersimpan di rekening yang dimiliki Muhammadiyah sebesar 15 triliun rupiah. Dari jumlah sebesar itu, baru sekitar 1,5 triliun saja yang baru dimanfaatkan atau sekitar 10%-nya saja. Dilansir dari Anggaran Dasar Muhammadiyah, sumber keuangan dan kekayaan Muhammadiyah berasal dari beberapa sumber. Di antaranya adalah uang pangkal, iuran dan bantuan, hasil hak milik Muhammadiyah, zakat, infak, sodakoh, wakaf, wasiat, dan hibah, usaha-usaha perekonomian milik Muhammadiyah, dan sumber-sumber lain. Meski belum pernah ada daftar resmi yang dikeluarkan oleh lembaga terkemuka tentang organisasi Islam terkaya di dunia, tidak diragukan lagi bahwa Muhammadiyah akan masuk ke dalam salah satunya. Prinsip sang pendiri Kiai Ahmad Dahlan dalam bertindak, dan filosofi hidupnya untuk selalu mengedepankan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi menjadi motor penggerak para warga Muhammadiyah untuk senantiasa mengikuti jejaknya. Prinsip hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah, menjadi sebuah kalimat sakti yang membawa Muhammadiyah hingga ke titik ini. Setelah mengenal hal tersebut, mari kita dengarkan visi dari Muhammadiyah. Nah, kemudian visi dari Muhammadiyah ini akan dijelaskan oleh Mbak Nova. Baik, visi Muhammadiyah sudah sangat jelas berperan penting dalam kehidupan umat manusia maupun di dunia dan di akhirat. Nah, dengan kata lain, Muhammadiyah berusaha membawa perubahan positif bagi umat Islam yang lebih baik, tapi sambil tetap menjaga kepentingan di akhirat. Visi ini tidak hanya berfokus pada keberhasilan duniawi, tetapi juga pada kesejahteraan ukrawi, dengan memanfaatkan ajaran Islam sebagai dasar utama dalam setiap langkah dan kebijakan. Dan tradisi Nusantara. Bagaimana interaksi Ki Haji Ahmad Dahlan dengan para tokoh nasional, para ulama di Indonesia pada waktu itu, kita bisa menyebut Ahmad Dahlan ini adalah seorang yang sangat terbuka dan pembelajar yang luar biasa. Kiai Dahlan memang fenomena yang sebenarnya milenial ya. Kenapa? Pembaharuan dia setelah pulang dari Mekah itu kan usia dia 21 tahun. Kiai Dahlan tampil sebagai kaum muda. Dari teori kecerdasan, Kiai Dahlan itu memiliki kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan spiritual itu orang yang punya gagasan melampaui zamannya. Sehingga pada masa dia hidup justru ditentang oleh banyak pihak. Nah, sehingga wajar kemudian kalau dia dimusuhi orang-orang kauman sendiri dan saudara-saudaranya. Situasi masyarakat pada saat itu membuat Kiai dan Nyai Walidah itu harus berbuat sesuatu supaya masyarakat itu jadi masyarakat yang juga semakin maju, tentu adalah melalui organisasi. Orang bisa bekerja sendiri-sendiri, tetapi bekerja secara organisatoris, tertata rapi, kemudian memiliki visi dan misi dan seterusnya, itu akan lebih bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar begitu, karena jangkauannya juga bisa lebih luas. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu membuat sebuah bridging, sebuah jembatan yang sangat jelas bagaimana Islam itu ajaran-ajarannya lekat kepada kepedulian kepada masalah-masalah sosial. Kiai Dahlan dalam gagasan-gagasan mendasar dan pikiran-pikiran besarnya, dia sesungguhnya menjadi yang berpikiran yang visioner ya. Fondasi berpikirnya kokoh dan kuat pada Islam yang Muhammad Darwis memperoleh pendidikan agama pertama kali dari ayahnya Islam sendiri. Itu menjadi agama pada saat berusia 8 tahun, beliau sudah lancar membaca Al-Quran dan khatam 30 juz. Muhammad Darwis dikenal sebagai anak yang ulet, pandai, dan cerdas. Beliau sangat rajin dan selalu fokus, sehingga dalam ngajinya cepat mengalami kemajuan.
Selanjutnya, kita harus tahu apa sih kontribusi Muhammadiyah dalam masyarakat. Hal ini akan dijelaskan oleh Mbak Humairah pada Muhammadiyah. Baik, terima kasih Kak. Di sini juga Muhammadiyah memiliki komitmen untuk bersemangat dalam kehidupan sosial masyarakat. Seperti dari lembaga pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, dan lembaga program sosial lainnya. Nah, dalam mukadimah juga ini, Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada suatu individu, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan umat. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah ini ingin sekali menciptakan masyarakat yang mandiri, cerdas, dan berakal mulia. Kita flashback kembali pada 5 tahun yang lalu bahwa di ulang tahun Muhammadiyah yang ke-110, bahwa Muhammadiyah ini menambah satu program, yaitu program Muhammadiyah Online. Di sini Muhammadiyah, kita bisa lihat bahwa Muhammadiyah ini ingin sekali menciptakan bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas. Pemirsa, dengan di-launchingnya Muhammadiyah Online University pada resepsi Milad Muhammadiyah ke-107 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai bagian komitmen besar Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Resepsi Milad Muhammadiyah yang akan diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 18 November 2019 mengangkat tema mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto menyampaikan bahwa Muhammadiyah sejak awal berdirinya telah berkiprah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang hingga kini telah dibuktikan adanya Taman Kanak-Kanak Aisyah Bustanul Atfal, sekolah-sekolah serta perguruan tinggi Muhammadiyah. Namun Muhammadiyah merasa hal tersebut belum mencukupi dalam pemerataan pendidikan anak-anak bangsa di usia sekolah, sehingga Muhammadiyah perlu menghadirkan sebuah sistem pendidikan massal yang dapat diikuti banyak orang, yakni Muhammadiyah Online University. Muhammadiyah Online University sebagai bagian komitmen besar Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Muhammadiyah sudah banyak berbuat dalam hal itu. Taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang dimiliki oleh Muhammadiyah sudah menunjukkan bukti bahwa Muhammadiyah memiliki kiprah yang cukup signifikan di bidang pendidikan. Tapi Muhammadiyah menganggap itu belum cukup karena ternyata masih banyak anak-anak bangsa usia sekolah yang belum memiliki kesempatan yang cukup baik untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga karenanya Muhammadiyah perlu menghadirkan satu sistem pendidikan yang massal yang bisa diikuti oleh banyak orang dan termasuk mereka yang memiliki keterbatasan waktu. Sehingga karenanya dengan tetap yang media pendidikan konvensional ini tetap digenjot supaya berkiprah lebih baik, supaya diikuti oleh semakin banyak anak-anak muda di Indonesia, tetapi kita juga membuka pola baru dengan Muhammadiyah Online University yang harapannya bisa menjaring semakin banyak anak-anak di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Karenanya itu bagian dari komitmen besar Muhammadiyah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya dengan masyarakat yang cerdas kita akan bisa memperoleh kemajuan, dan hanya dengan kemajuan kita akan memperoleh akan mencetak masyarakat yang utama, adil, makmur. Selanjutnya adalah peran mukadimah dalam menjaga konsistensi di Muhammadiyah. Nah, hal ini akan dijelaskan oleh Mbak Wahyuni. Pada Mbak Wahyuni dipersilakan. Peran mukadimah dalam menjaga konsistensi ini sangatlah penting. Mukadimah ini memberikan pedoman terhadap tujuan, pendapat, dan arahan untuk memperjuangkan kemuhammadiyaan. Setiap gerakan yang dilakukan Muhammadiyah ini selalu berkaitan dengan mukadimah tersebut. Jadi di dalam mukadimah ini juga membahas tentang perbedaan pendapat yang muncul dari anggota-anggota ini tersebut. Mukadimah Muhammadiyah memberikan dasar yang jelas tentang tujuan organisasi, prinsip-prinsip yang harus dipegang, serta arah perjuangannya. Mukadimah ini berfungsi seperti peta yang mengarahkan gerakan Muhammadiyah
dengan pedoman yang jelas. Setiap langkah yang diambil oleh Muhammadiyah dapat tetap terarah sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan sejak awal. Setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh organisasi Muhammadiyah harus selalu kembali kepada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Mukadimah. Hal ini penting untuk menghindari adanya penyimpangan dari tujuan atau nilai-nilai yang sudah disepakati. Mukadimah menjadi referensi yang memandu semua gerakan agar tidak ada pihak yang bertindak di luar jalur yang telah ditentukan. Dalam sebuah organisasi besar seperti Muhammadiyah, perbedaan pendapat antara anggota adalah hal yang wajar. Namun, Mukadimah membantu menjaga kesatuan di antara anggota dengan memberikan landasan yang sama, yaitu prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang bersama. Dengan adanya pedoman yang sama, meskipun ada perbedaan pandangan, semua anggota tetap bisa bersatu dalam tujuan yang sama dan berjuang untuk mencapainya. Secara keseluruhan, peran Mukadimah dalam Muhammadiyah sangat vital untuk memastikan gerakan organisasi tetap terarah, tidak menyimpang dari tujuan awal, serta mampu menjaga kehormatan meskipun ada perbedaan pandangan antara anggota. Terima kasih kepada semua pembicara yang telah menyampaikan pemikirannya, dan terima kasih kepada pendengar yang senantiasa mengikuti diskusi kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.